karena udah dipijitin, Oh udah iya, dibersihin. jadi positif ya dok ya. Gitu. Jadi kita bahagia lah, istilah itu bahagia. Nah setelah kita melakukan perawatan wajah, udah mah cantik ya, itu dari luarnya. Betul, udah pasti mah cantik, glowing. Dari dalamnya juga kita jadi bahagia gitu. Akhirnya kan ketemu sama orang, karena hormonnya lagi naik, ya makin percaya diri. Untuk usianya contoh 20 tahun ke atas, karena kan dia sudah tidak meregenerasi sel kulit baru dengan baik atau pelepasan sel kulit mati dengan baik. Mulai 25 tahun kita harus rajin eksfoliasi. Jangan pakai yang aneh-aneh aja ya dok, asal dok. Berarti itu malah membantu ya dok untuk masyarakat, bahkan untuk warganet kalau misalnya yang nggak tahu jadi tahu ya dok, ternyata ada bahan-bahan berbahaya yang nggak boleh digunakan. Jadi bad mood gitu ya dok, kayak ngapain sih, malas ngapa-ngapain. Itu berhubungan sama lebih ke hormon aja. Lebih ke hormon. Berarti ngaruh ya dok kalau kita sering marah-marah, itu katanya ada yang bilang kan, jangan marah-marah terus nanti cepet tua. Iya, ngaruh ya dok? Karena kan balik lagi sih, kalau itu kan mood tadi hati yang nggak rileks, hati yang nggak bahagia, memang ke wajah juga jadi kusam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Ai di podcast Suara Garut. Sampurasun warganet, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ngomongin soal kesehatan kulit nih, kesehatan kulit merupakan salah satu hal yang diingin-inginkan gak sih oleh setiap orang, terutama oleh wanita nih ya. Gimana sih cara menjaga kesehatan kulit agar terus terlihat sehat, cerah, dan gak jerawat gitu ya? Kita kedatangan hari ini narasumber yang cocok banget untuk pembahasan kita hari ini ya. Langsung aja di depan saya udah ada dokter dari HK Beauty Care ya dok. Boleh dokter diperkenalkan dulu untuk namanya dan dari mana? Halo semuanya, sahabat Glow Up. Perkenalkan saya Dr. Frila. Saya sudah bekerja di HK kurang lebih mau 5 tahun. Hari ini insya Allah kita sharing terkait gimana ya perawatan kulit. Perawatan kulit ya dok ya. Kita langsung aja berarti ya dok ya. Kita ngobrolin soal kesehatan kulit hari ini ya dok ya. Gimana sih dok perawatan kulit itu bisa nggak sih menurut dokter mempengaruhi percaya dirinya seseorang? Oke, langsung aja ya. Hubungannya percaya diri dan perawatan kulit. Pasti ada hubungannya karena kulit yang sehat itu kan biasa kita tuh lihat ke cermin ya. Sebelum kita interaksi sama orang lain, kita pasti lihat ke cermin. Nah, ngelihat kulit kita glowing, bersih, otomatis nanti interaksi sama orang lain juga seperti lihat ke cermin ya. Betul. Karena kulit kita udah sehat, interaksi kita sama orang lain ya udah jadi percaya diri. Karena kepercayaan diri dan perawatan kulit itu mempengaruhi secara luar dan juga secara dalam. Contoh, kita tuh udah stres nih kerja seharian, otomatis kan mempengaruhi raut muka, kusam wajah. Tapi kalau kita sengaja pergi untuk perawatan kulit atau bisa disebut istilah me time. Nah, me time itu kan manfaatnya bukan hanya untuk me time-nya untuk perawatan kulit ya. Me time itu kan memanjakan diri. Nah, dari me time kita timbul rasa rileks. Gitu. Jadi rileks ke hati, ke jiwa, udah nggak dibersihin dari luarnya, hatinya jadi rileks gitu. Dari rileks timbullah jadi bahagia gitu ya. Udah rileks, bahagia. Nah, kalau dari segi kesehatan kita punya hormon kebahagiaan namanya hormon endorfin. Nah, hormon endorfin itu kan meningkat. Nah, kalau meningkat, apapun yang kita pikirkan pasti positif. Karena udah dipijitin, udah dibersihin. Jadi positif ya dok ya. Jadi kita bahagia lah, istilah itu bahagia. Nah, setelah kita melakukan perawatan wajah, udah mah cantik ya, itu dari luarnya. Betul, udah pasti cantik, glowing. Dari dalamnya juga kita jadi bahagia gitu. Akhirnya kan ketemu sama orang, karena hormonnya lagi naik, ya makin percaya diri. Jadi benar-benar nyambung banget dari harus perawatan kulit sama
kepercayaan diri ya. Berarti kalau misalnya kulit kitanya sehat, kayak bercermin ya dok ya. Iya. Jadi kita juga bakalan percaya diri ya. Ketemu orang biarin weh percaya diri dan kitanya udah ngaca. ngaca. Yang pasti tapi ngacanya harus setelah perawatan. Iya. Tapi ada nggak sih dok kayak kesalahan umum yang sering terjadi yang dilakukan sama kebanyakan orang gitu, terkait perawatan wajah? Untuk perawatan wajah kesalahannya sih sebetulnya itu tergantung ya, disesuaikan sama usianya mungkin ya. Oh iya. Itu disesuaikan sama usianya. Dari contoh ada pokoknya kalau dari saya sendiri dari HK sendiri biasanya memperbolehkan untuk treatment di usia mulai 15 tahun. Mulai 15 tahun. Sesuai jenjang usianya. Kalau dari usia 15 sampai 26 kan itu hormonnya lagi gak stabil ya. Jadi biasanya kan timbul jerawat dan lain-lain. Betul. Itu balik lagi sih disesuaikan. Harus dikasih edukasi. Iya. Kebanyakan sih orang-orang tuh berpikirnya kalau jerawat timbulnya karena usianya masih muda, timbulnya itu karena dari faktor luar aja. Ternyata karena itu jadi faktor dari dalam. Dari dalam juga jerawat tuh. Biasanya apa dok yang mempengaruhi jerawat dari dalam? Kalau dari dalam sebetulnya genetik gitu. Genetik karena keturunan. Mungkin bisa dari orang tua. Betul. Itu dari nenek atau kakek. Terus bisa juga dari segi stresor mungkin ya. Stresor, terus dari hormon yaitu hormon stresor. Berarti untuk kesalahan-kesalahan itu mungkin dari umur ya, misalnya nggak sesuai pemakaiannya, nggak sesuai umurnya gitu dok. Bisa. Untuk kesalahan tidak sesuai dengan umur gitu ya dok. Atau ada nggak sih dok kayak kesalahan lain yang biasanya tuh dilakuin sama orang-orang disangkanya kayak biasa aja, padahal itu tuh bakal ngerusak, bakal ngeganggu gitu dok? Lebih ke penggunaan skincare yang tidak sesuai sama jenis kulit sih. Jenis kulit. Gitu. Jadi intinya kita tuh harus tahu jenis kulit kita tuh seperti apa. Apakah ada beberapa macam jenis kulit. Itu ada oily ya, oily skin, dry skin, normal skin atau kombinasi. Gitu. Jadi harus sesuaiin dulu, harus tahu dulu ya dok ya, berarti harus jenis kulit kita seperti apa. Kalau misalnya di HK sendiri ada dok untuk ngecek kulit gitu? Ada. Ada. Kalau untuk di tempat kita sendiri itu ada skin analyzer. Itu kan benar-benar pakai alat ya. Jadi kita bisa tahu jenis kulit kita tuh kayak gimana. Jadi udah pakai canggih ya dok ya, udah bukan yang dicek dilihat lagi kira-kira ini apa ya. Udah canggih. Tapi kalau untuk di rumah sebetulnya ada sedikit tips ya untuk boleh. mengetahui kulit itu jenis apa. Kalau mungkin tahu nggak kertas minyak gitu? Yang biasanya buat ngehapus itu ya? Sih, memang kalau dari referensi kan kertas minyak itu kan nggak boleh dipakai terus menerus. Tapi itu punya manfaatnya. Contoh, seseorang itu nggak tahu nih jenis kulit aku tuh gimana gitu. Cukup aja pagi-pagi bangun tidur, ya biasanya kan sholat mungkin ya, cuci muka, coba diamkan dulu kulit 1 atau 2 jam. Setelah itu, setelah 2 jam respon kulit ke kita tuh gimana? Pakai kertas minyak, coba. Jadi ditunggu dulu 2 jam ya dok ya? Ditunggu 2 jam karena kan udah berkeringat atau mungkin apa gitu ya aktivitas. Intinya tuh harus aktivitas dulu di rumah 1 sampai 2 jam. Tapi hanya untuk ngecek jenis kulit aja. Nah setelah 2 jam nanti si kertas minyaknya kita tempelin. Nah pasti tahulah jawabannya ya. Kalau kertas minyaknya mungkin banyak minyak, berarti kan kita cenderungnya ke oily. Tapi oily itu secara keseluruhan. Karena kan kalau di wajah di daerah T-zone itu cenderung oily ya. Iya betul. Nah tapi kalau seandainya pipi kiri dan pipi kanan atau daerah dagu juga jadi berminyak, berarti kita cenderung oily. Tapi kalau yang kering itu juga bisa T-zone-nya tetap berminyak. Tapi di daerah lain mungkin kalau ditempelin dia bisa jatuh gitu ya tanpa minyak. Jadi jadi berminyaknya hanya di T-zone aja ya. Berarti harus benar-benar dicek ya, bukan yang cuma di daerah T-zone ya. Karena kalau T-zone biasanya emang berminyak ya dok ya. Ya kebanyakan cenderung. Makanya kita juga gak bisa sebut itu oily atau mungkin dry skin, tapi juga bisa kombinasi.
Oke, gitu ya warginet kalau misalnya tipsnya ya dok ya untuk mengetahui kulit kita ini sebenarnya oily kah ataukah dry skin ataukah kombinasi bisa dicek melalui tips yang tadi dari dokter ya. Kalau misalnya dok ada nggak sih perawatan kulit yang bisa dilakukan sejak dini biar nanti tuh setelah kita beranjak dewasa jadi bagus gitu hasilnya. Oke, makanya kuncinya ketika kita usia 15 tahun itu boleh tuh mulai menggunakan skincare. Karena di bawah usia 15 tahun kita tuh punya apa ya, untuk pelepasan sel kulit mati sendiri. Karena kan kulit kita masih bagus tuh. Kita ada nama istilahnya apa ya, lupa saya. Pokoknya intinya tuh untuk pelepasan kulit sendiri. Makanya mulai dari 15 tahun itu bantulah dengan skincare. Terus tadi kan pertanyaannya teh yang apa yang bisa dilakukan yang bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan itu dari mulai usia remaja sampai usia lanjut lah. Yang pertama facial wash atau cuci muka ya. Cuci muka boleh double cleansing, boleh pakai facial wash aja gitu. Yang kedua itu tabir surya. Tabir surya tuh ya sunscreen ya, sunscreen pokoknya dengan SPF minimal 30. Minimal 30 ya dok ya. Dan itu harus di reapply tiap 3 atau 4 jam sekali. 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam sekali karena itu maksimal si tabir surya bisa melindungi kulit kita. Banyak kan yang salah kaprah ya. Salah kaprah dok, betul. Kalau kita berangkat jam 7 nanti digantinya jam 12 atau jam 1. Ternyata jam 10 udah nggak optimal. Makanya kan banyak flek atau mungkin ya pokoknya kusam dan lain-lain itu dipengaruhi oleh sinar matahari ya dok ya. Tidak maksimalnya penggunaan tabir surya. Terus yang ketiga kita sering lakukan hidrasi. Hidrasi itu bukan hidrasi itu ya booster gitu ya. Booster untuk ke kulit. Intinya itu kan untuk awet muda ya. Iya betul dok. Terus mungkin dibantu itu yang basicnya sih itu sih. Itu aja. Jadi 3 itu ya. Berarti untuk dari mulai remaja ya 15 tahun ya tadi dok dikatakan 15 tahun udah boleh. Berarti pakai facial wash, terus tabir surya atau sunscreen ya. Terus yang terakhir pakai hidrasi kulit ya. Biasanya moisturizer ya dok kalau hidrasi. Untuk melembabkan. Kalau misalnya untuk si facial washnya juga itu harus sesuai sama jenis kulit ya dok? Iya betul. Itu harus sesuai dengan jenis kulit. Kalau jenis kulitnya normal mungkin ya apapun lah semua kandungannya juga nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk jenis kulit yang berjerawat biasanya kita rekomendasikan untuk pemakaian salicylic acid yang mengandung salicylic acid. Jadi harus dilihat kandungannya. Jadi berarti harus lebih pintar milih lihat kandungan ya dok ya? Iya, lebih ke kandungannya disesuaikan aja. Kalau misalnya gini dok, kadang tuh ada yang bingung ya. Ini aku kulitnya berjerawat, berminyak, boleh gak sih pakai moisturizer? Nah, itu kan ada mitos fakta gitu ya. Karena kan kulit berjerawat itu bukan berarti dia tidak butuh pelembab atau moisturizer. Ternyata kan tetap kulit berjerawat meskipun berminyak, cenderung berminyak, itu butuh dihidrasi. Gitu. Jadi tetap butuh ya dok ya? Butuh hidrasi tapi disesuaikan. Berarti harus kalau misalnya yang berjerawat mungkin yang kayak gimana tuh dok? Yang berjerawat bisa banyak ya, kalau kategori jerawat ada ringan, sedang, dan berat. Tapi menurut saya sih yang ringan sedang aja. Kalau yang ada peradangan dan lain-lain kita perbaiki aja, kita obati dulu dengan mungkin dibantu treatment atau skincare yang sesuai. Jadi jangan asal-asalan ya. Oke. Kalau misalnya nih dok, cara ngenalin tanda-tanda kalau produk kesehatan kulit yang kita gunakan tuh nggak cocok nih, atau nggak cocok wajah gitu, ngerusak kulit, ada nggak sih dok tanda-tandanya? Ada sih, itu tuh nanti saya juga bagi trik. Oke. Tips and trik ya. Memilih skincare yang cocok. Ini tanda-tandanya dulu ya. Tanda-tandanya tuh biasanya banyak sih, lumayan. Yang pertama, jika kita gunakan skincare tiba-tiba jadi apa ya Sundanya rengkong gitu ya, kencang dok. Jadi kencang, jadi kayak rasa tarik. Tapi kan jadi gak nyaman ya gitu. Ketariknya bukan yang kencang enak ya dok ya, jadi yang kencang ketarik gak nyaman. Tapi jadi gak nyaman.
Terus kedua bisa timbul jerawat. Jadi dipahami dulu aja. Kalau kita pakai skincare bisa cocok dan enggaknya tuh ada yang memang timbul jerawat dulu, ada. Tapi dia baik lagi, sembuh lagi gitu beberapa hari setelah penggunaan. Tapi kalau ini kita pakainya pakai terus timbul jerawat. Nah, kok makin hari kok makin banyak jerawatnya. Jerawatnya berarti itu tandanya nggak cocok. Gitu. Kalau makin banyak. Ketiga ada rasa perih atau terbakar gitunya, panas. Kalau rasa ada perih dan terbakar, apalagi ngaca kok merah mukanya, berarti aduh udah lah itu mas stop gitu. Nggak cocok ya dok ya. Terus mungkin yang terakhir ya tadi bikin ya iritasi lah, lebih ke iritasi, gak nyaman, itu aja sih. Itu ya. Coba kalau tips and triknya mau dibagiin sekarang apa nanti nih dok? Tips and triknya itu sebetulnya gak semua skincare ngerti sih ya. Cuman kalau dari saya sendiri biasanya saya usulkan ke pasien ya. Ke pasien kalau contoh pasien tuh pindah dari produk lain pindah ke HK. Nah, otomatis kan kalau dari saya sendiri harus diberhentiin dulu tuh minimal 3 hari. Minimal 3 hari, maksimal 1 minggu. Karena ada beberapa kondisi skincare yang lama, skincare yang tempat orang sebelumnya dipakai ya sebelumnya dipakai. Itu kan ada yang online gitu ya, secara pembelian secara online. Jadi nggak diperiksa, nggak dicek ya dok, tanpa konsultasi sama dokter dan mengandung bahan-bahan yang tidak bagus gitu ya. Nah, makanya di stop dulu supaya memiliki jarak. Karena kan kalau ada breakout, ada kan kalau berhenti mendadak jadi breakout. Nah, betul. Itu kan karena mungkin kondisi kulitnya berhenti dari zat aktif yang bahaya gitu ya. Iya, sebelumnya zat aktif yang cepat mungkin ya dok ya. Tiba-tiba ganti. Makanya saya kasih jarak dulu biar tahu. Nanti kalau berhenti langsung pakai dari HK tiba-tiba breakout, kita kan nggak bisa gimana ya. Jadi saya selalu edukasi. Takutnya yang kesalahan jadi kayak kok pakai HK jadi berubah gitu, padahal kan bukan dari HK-nya. Kita bersihin dulu aja, kecuali sunscreen mungkin dipakai. Terus cara ceknya itu tergantung jenis kulit, tapi pada umumnya sama aja. Biasanya saya arahkan, enggak terus saya arahkan, maksudnya biasanya ini kalau mau dicek itu si krim yang sudah kita pakai bisa digunakan di bagian-bagian kulit tertentu gitu. Intinya tuh kulit yang yang gampang, yang tipis lah gitu ya, yang sensitif. Yang sensitif. Contoh mau pakai krim malam nih, yang bikin sering yang perubahan yang cepat tuh kan krim malam ya. Iya betul. Kalau mau ya udah krim malam aja yang dicek. Simpan atau diolesin selama beberapa hari di bagian kulit yang sensitif. Contoh. Kalau yang jerawat bisa di belakang telinga di sini. Di sini. Diolesin seminggu aja. Kalau seandainya dia nggak cocok, di sini timbul kemerahan dan iritasi, berarti otomatis ke kulit wajah juga. Karena kan dia daerah sensitif. Atau tidak bisa juga di belakang leher atau enggak di sikuin ya, di bagian dalam tapi di sini. Di bagian dalam. Jadi diolesin dulu aja. Insya Allah sih ya kelihatan ya mau dia iritasi atau enggak, itu langsung kelihatan dalam beberapa hari. Berarti itu tips and triknya ya dok ya. Tuh ya warginet boleh dicatat ya tips and trik dari dokter. Iya. Caranya berarti tadi ada 2 ya dok ya. Diberhentiin dulu pemakaiannya sebelum pemakaian skincare selanjutnya. Yang satu lagi juga diolesin ke bagian-bagian yang emang kayak sensitif, kayak wajah mungkin ya. Jadi rentan sensitif kayak wajah, seperti di belakang telinga ataupun di sini dokter ya. Sini. Di sini. Oh, satu lagi yang kalau yang jerawat, apalagi yang jerawat itu bisa juga diolesin. Contoh suka timbul jerawat di jidat, itu bisa dalam 1 minggu diolesin aja di daerah jidat. Tapi seputaran aja gak semuanya. Yang jerawat aja gitu ya dok. Boleh 1 minggu nanti timbul. Kalau banyak jerawatnya berarti nggak cocok ya dok ya? Iya, kalau dia timbul di titik itu berarti itu nggak cocok. Terus tadi ngomongin jerawat ya dok, aku jadi penasaran kayak kalau misalnya nih dok
jerawat tuh tumbuh di tempat itu terus, itu tuh kenapa dok? Apakah emang belum tuntas jerawatnya atau gimana? Lihat dulu kondisinya, sering dikopek-kopek nggak gitu. Oke. Karena kan bakteri ya yang timbul di lapisan kulitnya gitu. Iya. Makanya mungkin ya tadi salah satunya Iya. si jerawatnya tidak dibersihkan dengan maksimal baik. gitu. Makanya kan kalau treatment itu harus di tempat yang higienis. Kalau Betul. kita kopek-kopek di rumah, tangan kita nggak Iya, tahu abis bersihnya megang apa segimana. ya dok? Itu sih, jadi itu yang bisa menimbulkan terus timbulnya Di jerawat. situ-situ lagi gitu tempatnya dok ya. Tapi juga pola makan sih, meskipun titiknya di situ-situ lagi, kalau pola makan kitanya nggak bagus, ya tetap timbulnya di situ lagi. Ya, karena emang itu mungkin daerah yang sering nunggu jerawatnya di situ ya dok ya. Oke nih, ada nggak sih teteh untuk tim kreatif, ada nggak pertanyaan dari warganet nih sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya? Gak apa-apa ya dok ya? Boleh, nggak apa-apa, salah. Sambil mendengarkan keluhan-keluhan dari warganet nih ya. Oke. Ada beberapa pertanyaan nih dok dari warganet. Tapi udah beberapa terjawab dari pernyataan dokter sebelumnya. Jadi aku tanya yang belum terjawab aja ya dok ya. Boleh. Nih tadi kan dokter bilang sunscreen itu penting ya. Kalau kita keluar rumah itu penting menggunakan sunscreen. Iya. Kalau misalkan nih kita berkegiatan di dalam ruangan itu, apakah harus tetap menggunakan sunscreen atau tidak? Nah, itu pertanyaan yang sering banget ditanyain ya. Oke. Langsung dijawab aja ya. Boleh. Jadi penggunaan sunscreen itu di luar maupun di dalam ruangan itu penting karena sinar UV itu ternyata ada 2 macam gitu. Iya. Sinar UV itu ada sinar UVB dan UVA. Oke. Maaf kalau saya salah ya, tapi saya ingat ya. Iya, oke. Sinar UVB. Jadi si sinar UV-nya itu hanya memancar sampai ke lapisan terluar dari kulit atau Untuk skin UVB, barrier. iya. Makanya UVB itu bisa menimbulkan sunburn atau kebakar. Iya. Kalau ke gunung kemana ya, nggak langsung Iya. hitam gitu ya, langsung hitam. Hitam gitu ya dok ya. Nah, ternyata ada juga yang sinar UVA. Nah, kalau UVA itu kalau ada gambarnya sebetulnya ya, Iya. itu bisa menembus lapisan kulit terdalam. Terdalam. Ternyata lebih ini ya, lebih kejam, Lebih kejam, ya. lebih parah ya daripada Iya, UVB betul. tadi ya dok ya. UVB. Nah, UVA itu ternyata kalau keadaan mendung atau kita kayak di dalam ruangan ini, itu tuh ada gitu. UVA. UVA. UVA itu kan karena bisa menembus ke dalam lapisan terdalam kulit. Atau enggak, maksudnya sinar-sinar seperti cahaya lampu, sinar HP, sinar laptop, ternyata itu kan bisa lama-lama bisa masak kayak gitu ya. Iya. Itu ternyata bisa tembus ke dalam, makanya bisa menimbulkan flek. Nah, kesalahannya beberapa orang karena tidak tahu dasarnya seperti itu. Kalau di rumah mah nggak usah pakai sunscreen. Udah nggak kena matahari ya dok, majartanya. Ternyata sinar UVA ada kan. Iya, gitu. ternyata Makanya, bahkan lebih parah dok ya. Makanya penting kan pakai sunscreen di dalam ruangan itu. Gitu ya warganet, kalau misalnya warganet mau di luar ataupun di dalam wajib ya untuk menggunakan sunscreen karena tadi udah disebutin sama dokter kalau misalnya di dalam itu ada sinar UVA ya. Datangnya dari lampu, dari laptop, dari handphone yang kita gunakan tiap hari juga ya dok ya. Jadi penting ya. Ada lagi teteh untuk pertanyaan? Oh cukup, segitu aja kata dok untuk dari warganet. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Untuk pendapat dokter gimana sih, sekarang kan banyak banget ya berseliweran di sosial media yang skincare-nya tuh banyak, multi banget ya dipakainya tuh dari mulai masker, kayak banyak banget gitu. Aku aja sampai kayak ini apa lagi abis ini ya. Ada juga yang emang simple loh, kayak facial wash, sunscreen, night cream udah. Nah itu ada nggak sih perbedaannya dok? Apakah memungkinkan yang lebih banyak memakai produk skincare gitu lebih bagus atau sebenarnya sama aja hasilnya dok? Itu berarti yang dibahas lebih ke tren minimalis sama multi layer ya. Multi-layer. Untuk minimalis itu tergantung jenis kulit. Oke. Biasanya yang menggunakannya minimalis cuman facial wash atau mungkin dari toner, serum nggak terlalu banyak gitu. Facial wash, serum atau toner atau mungkin sunscreen aja. Biasanya digunakan dengan kulit yang tidak banyak masalah gitu.
Iya. kulit normal lah, Normal hitungnya, normal ya. normal skin itu cukup dengan minimal skincare. Nah, karena nggak banyak masalah di kulitnya gitu ya. Jadi cukup dengan facial wash, dengan serum atau toner dan sunscreen. Itu nggak masalah, itu basic skincare. Basic skincare ya. Apalagi usia muda, udah yang minimal aja. Tapi untuk multi layer itu biasanya memang sih beberapa kondisi saya juga resepin banyak. Gitu. Tapi kan itu tergantung apakah kulitnya itu banyak masalah atau enggak. Ada yang datang ke saya dalam kondisi yang udah ke A, B, C, D, E gitu ya. Iya. Nggak bisa kan kita kasih basicnya aja gitu. Makanya sering kita resepkan dengan semua seperti facial wash, toner, serum, sunscreen, krim malam. Karena ternyata kondisi kulitnya juga banyak masalah gitu. Jadi multi layer itu digunakan untuk yang emang kulitnya banyak masalah sebenarnya ya, basicnya harusnya seperti itu ya dok ya. Iya, karena kalau dari kulit sendiri biasanya kan kita skin analyzer atau enggak kita lewat penglihatan aja. Karena udah kelihatan ada aknenya, kelihatan ada flek atau pori-pori, terus lumayan lah banyak. Iya. Jadi biasanya ya nggak masalah sih kita multi layer. Tapi harus sesuai dengan yang kita resepkan, kita rekomendasikan gitu. Kalau itu kan tadi kita ngebahas minimalis dan multi layer ya dok. Aku pernah dengar juga nih istilah skin fasting. Kalau itu tuh apa ya dok? Kalau untuk skin fasting itu tergantung juga jenis kulitnya. Tapi kan kalau kita harus istirahat dari karena banyak masalah gitu ya. Ada juga harus istirahat sebetulnya gitu. Karena nggak semua harus terus-terusan gitu. Harus dibantu sama treatment juga. Jadi nggak selalu harus ya tiap hari gitu. Jadi ada juga istirahatnya dok ya. Harus ada istirahat. Harus ada jeda pemakaian mungkin ya dok ya. Tapi sunscreen tetap harus dipakai. Ya sunscreen nomor 1 berarti penting banget ya untuk sunscreen. Terus facial wash mungkin ya dok sama yang hidrasi kulit tadi ya dok ya. Ada nggak sih tips perawatan kulit nih dok yang universal yang bisa diterapin sama semua orang gitu? Maksudnya kayak dari umur 15 sampai umur lanjut ada nggak dok? Banyak sih. Jadi kan universal ya. Jadi usia remaja sampai usia lanjut usia itu kan perawatan tuh kayak skincare. Kalau skincare basic sendiri tetap tadi balik lagi ke awal. Pencuci muka, facial wash, stabil surya, hidrasi, sama dibantu perawatan di tempat skincare gitu. Itu aja jadi sih. Dibantu sama perawatan di tempat skincare juga penting ya dok? Treatment ya? Di treatment. Biasanya kulit tuh butuh treatment di saat apa dok? Ada nggak sih waktu tertentu atau boleh kapan aja? Kalau untuk usianya contoh 20 tahun ke atas, karena kan dia sudah tidak meregenerasi sel kulit baru dengan baik atau pelepasan sel kulit mati dengan baik. Mulai 25 tahun kita harus rajin eksfoliasi. Eksfoliasi. Mulai berapa tadi dok? Mulai 20 tahun ke atas. 20 tahun ke atas ya udah boleh eksfoliasi. Apalagi 30 tahun ke atas karena kan hormonnya udah pada males, udah pada mundur. Jadi sel kulit matinya harus dibantu dieksfoliasi di tempat, contoh di treatment atau enggak produk yang bisa melakukan home peeling gitu. Ternyata aku baru tahu juga dok tuh ya, ilmu baru ya warginet ya. Ternyata regenerasi kulit juga udah berhenti di umur nggak berhenti sih, berkurang aja. Pantesan kalau dulu tuh ngerasa nggak skincarean tapi kok aman-aman aja. Beda sama umur sekarang ya dok. Kalau umur sekarang tuh rasanya kayak nggak skincare 1 hari langsung muncul jerawat, langsung ada aja gitu permasalahan kulit ya dok ya. Jadi memang faktor usia itu berpengaruh ya. Bukan hanya dari sel kulit mati, tapi kita kan punya hormon. Hormonnya itu bisa merangsang kolagen. Kolagen itu kan fungsinya merangsang supaya contoh kulit kita lembab. Atau enggak kalau ada luka cepet kering gitu ya, cepet sembuh. Nah, itu kolagennya yang terbentuk yang masih maksimal. Tapi pada usia lanjut, apalagi 30 atau 40 tahun ke atas, si kolagen itu kan juga berkurang. Makanya kita butuh booster dari luar untuk merangsang kolagen gitu. Berarti, tapi gak menutup kemungkinan gak dok kalau misalnya kita nih baru umur 20-an udah ada flek hitam, udah ada tanda penuaan dini, itu gimana cara menghadapinya dok? Kalau balik lagi sih kita tanyakan basicnya gimana, basic skincare-nya, apakah penggunaannya udah tepat atau juga dipengaruhi oleh
hormon tadi, Iya. contoh melahirkan, nikah gitu ya, Ngaruh ya. terus melahirkan, terus di kontrasepsi. Kontrasepsi? Kontrasepsi itu KB. Oh, KB ya, KB-nya KB hormonal, contoh Oke. pil atau enggak KB suntik yang 1 bulan dan 3 bulan tuh mempengaruhi timbulnya flek Oke. di usia. Contoh kalau dia mungkin 20 tahun sudah pemakaian Pemakaian KB. karena kan nggak mau punya anak dan Iya. lain, itu ngaruh. Oke. Yang utama kan sunscreen itu, Iya. tabir surya. Tabir yang utama. surya. Jadi ngaruh ya dok, bisa aja ada tanda penuaan dini juga ya. Kalau untuk menghadapi penuaan dini itu seperti apa dok? Kalau untuk menghadapi penuaan dini ya tadi kita tuh jangan nunggu tua. Jangan nunggu Iya. makin banyak mungkin. Jangan Jangan nunggu nunggu. nanti aja lah usia 30 baru perawatan. Tapi kan sejak dini kita lakukan treatment Biar lebih dibantu, bagus hasilnya ya dok ya. Kan treatment juga ada banyak ya dok ya. banyak. Ada kalau di HK ada treatment apa aja dok nih, besok saya mau ke sana kayaknya. Boleh. Kalau untuk di HK itu banyak. Dari mulai laser, dari mulai booster, dari mikrodermabrasi, facial biasa, Skincare-nya juga ada kan ya dok ada ya. skincare-nya juga ada. Jadi Boleh. biasanya kalau udah treatment bisa ambil paket skincare-nya juga ya dok ya. Iya bisa. Nanti kita arahkan sesuai jenis kulit. Iya. Dan insya Allah sih dari HK sendiri kita menggunakan produk yang aman dan tidak berlebihan atau berkekurangan. Oh iya, ngomongin tadi nih ya dok, masalah aman dan tidak aman ya. Ini lagi ramai banget ya dok di sosial media, doktif itu loh. Oh iya. Itu tuh menurut dokter bisa merugikan gak sih untuk orang-orang yang punya produk skincare gitu? Kalau dari saya sendiri sih karena kita teman sejawat, jadi insya Allah sih banyak manfaatnya. Banyak manfaat gitu. ya dok ya. Selagi kita masih di arah yang benar. Dan itu tergantung ya, Iya. kembali lagi ke sana. Karena kan kalau dari pekerjaan saya sendiri itu bukan ranah saya sih untuk Iya. itu. Yang penting dari tempat kita selalu komunikasi dengan baik ya, dengan produk dan lain-lain. Jangan pakai yang aneh-aneh aja ya dok, asal dok. Berarti itu malah membantu ya dok untuk masyarakat, bahkan untuk warginet kalau misalnya yang nggak tahu jadi tahu ya dok, ternyata ada bahan-bahan berbahaya yang nggak boleh digunakan. Karena kebanyakan apalagi nih kayak ibu-ibu ya, bunda aku juga tuh kadang pakai apa aja yang menurut tren rame bagus digunakan, ternyata gak bagus gitu. Itu membantu banget ya dok ya. Ngebantu. Kalau misalnya nih dok, untuk tadi ya produk-produk yang viral, produk-produk yang rame di pasaran, itu tuh ternyata ada produk yang ada bahan-bahan aktif yang tadi menurut dokter gak bagus di kulit. Itu biasanya efeknya kayak gimana dok? Kalau untuk bahan aktif yang seharusnya tidak digunakan di kulit tapi digunakan, ada nggak sih efek terparahnya gimana dok? Sebetulnya kalau untuk produk sendiri mungkin semua dokter kecantikan juga ada tujuannya, kita tuh pengen mencerahkan secara instan tuh kan nggak boleh. Iya. Tapi kita tujuannya untuk menyembuhkan. Kalau tujuannya memang untuk menyembuhkan dan jangka waktunya juga dibatasi, itu nggak masalah. Gitu. Jadi kalau untuk mungkin dari pihak-pihak yang tidak ini ya, yang nggak sesuai, itu sih salah sebetulnya gitu. Dan yang menjadi bahayanya mungkin kalau digunakan jangka panjang aja sih, ada zat aktif yang memang tidak boleh digunakan jangka panjang. Jadi untuk penyembuhan aja ya dok ya, untuk penyembuhan. Tujuannya untuk penyembuhan. Dan itu juga ranahnya kan harus sesuai dokter-dokter yang ahli gitu ya. Jadi harus ada dok, konsultasi dokter dulu ya. Dan konsultasinya juga harus langsung atau bisa online tuh biasanya dok? Harus langsung. Harus langsung biar lebih jelas mungkin ya pasti. Karena kan kalau di foto mah tuh nggak kelihatan. Kadang kan beauty, sekarang ada kamera beauty. Iya, filternya jadi nggak kelihatan. Padahal nggak pakai filter ya dok ya. Gitu. Cuman kelihatannya kayak mulus kulitnya. Iya. Karena pakai efek itu ya dok ya. Terus kalau misalnya penggunaan skincare itu udah cukup nggak sih dok? Tanpa dibantu treatment gitu? Penggunaan skincare itu sebetulnya lebih maksimal dibantu treatment gitu. Mungkin bisa 50% atau mungkin ya 70-30. Karena dengan skincare aja nggak cukup. Dengan treatment kita kan bantu tadi booster. Ada beberapa treatment yang ngebantu untuk pencegahan anti penuaan gitu. Jadi kalau dari saya sendiri itu harus seimbang skincare dan
treatment itu harus seimbang. Jadi harus seimbang biar hasilnya lebih maksimal mungkin ya dok ya. Ya makanya kalau keluhan flek itu sesuatu keluhan yang emang di tempat skincare manapun kayaknya emang Sering agak ya? PR ya gitu. Soalnya itu tergantung ketebalan si fleknya sendiri. Oke. Kalau cuma skincare aja itu nggak maksimal memang. Harus dibantu sama treatment. Harus, jadi gak bisa yang cuman skincare. Ada beberapa kasus mungkin ya dok yang gak cukup cuman dengan skincare doang. Makanya banyak yang, dok kok ini fleknya masih ada gitu, gak hilang-hilang, membandel. Ternyata pas saya lihat si orang itu cuma gunain skincare aja. Tapi dengan treatment yang seimbang dan skincare itu banyak progresnya yang bagus. Oke. Jadi kita lihat juga kulit kita ya dok ya, butuhnya apa, maunya apa kulitnya. Terus ada nggak dok skincare lagi treatment yang dianjurkan untuk masyarakat nih di HK sendiri? Kalau untuk treatment banyak sih. Yang dianjurkan utama ya pasti pengangkatan sel kulit mati. Karena kan balik lagi dengan kita skincarean di rumah itu nggak cukup untuk ngangkat sel kulit mati gitu. Jadi dibantu dengan contoh kalau di tempat kita tuh ada microdermabrasi, ada oxygeneo, ada mesoneedle dan banyak treatment yang lain. Jadi berarti banyak untuk treatment banyak yang bisa dianjurkan ya dok ya. Iya. Kalau misalnya yang kulitnya ada jerawat batu itu gimana dok? Kadang kan jerawat ada yang katanya ya dok ya, aku tuh dengar katanya yang paling susah tuh untuk ilangin jerawat tuh jerawat batu dok, karena di dalam katanya susah gitu. Itu tuh kan tergantung jenis jerawat, karena kan jerawat itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang yang merah, ada yang papul, nodul dan kayak gitu. Itu insya Allah sih dari kita dibantu dari treatment. Ada juga namanya skin booster, namanya skin booster acne khusus ke jerawatnya sendiri kita suntikin. Tapi itu aman sih. Aman, jadi langsung ke jerawat ya? Ada beberapa testimoni juga yang menjelaskan kalau setelah treatment itu jerawat jadi kering. Mau jerawat batu, mau jerawat kecil atau jenis jerawat lainnya. Iya. Terus kalau dokter kalau misalnya itu kadang ada ya, aku juga ada sih bekas jerawat yang jadi legok bahasanya? Itu bopeng. Itu gimana sih dok cara ngilanginnya? Apa harus sama treatment aja gitu, nggak bisa pakai skincare? Itu banyak juga yang iklan produk lain ya dengan skincare itu bisa menghilangkan bopeng. Itu kayaknya mitos ya. Mitos. Kayaknya mitos. Karena kalau untuk pori-pori sendiri atau nggak bopeng sendiri, dari pengalaman saya 5 tahun hampir 5 tahun di HK itu harus dibantu sama treatment yang merangsang tadi kolagen supaya mengangkat si bopeng itu rata lagi gitu. Tapi kalau untuk rata lagi kayak kulit tanpa kelihatan normal itu kayaknya ya sedikit kemungkinannya. Setidaknya bopengnya tidak terlalu dalam, terus ya terlalu kelihatan jelas ya dok, estetik lah kelihatan. Jadi kulitnya tetap kelihatan sehat ya dok ya, walaupun emang ada bekas jerawatnya. Terus kita ngomongin mitos atau fakta nih dok. Mitos atau fakta sih kalau misalnya nih wanita nih, katanya perempuan kalau mau head itu jadi tumbuh jerawat. Oke, itu fakta sih kadang ada, tapi maksudnya faktanya tidak semua wanita seperti itu gitu. Tapi ada beberapa yang iya aja gitu. Karena kan hormon tadi balik lagi ya. Kalau lagi mau menstruasi hormonnya kan juga kayak amburadul gitu ya. Jadi bad mood gitu ya dok, kayak ngapain sih, malas ngapa-ngapain gitu. Itu berhubungan sama lebih ke hormon aja. Lebih ke hormon. Berarti ngaruh ya dok kalau kita sering marah-marah, itu katanya ada yang bilang kan jangan marah-marah terus nanti cepet tua. Iya, ngaruh bisa ya dok? Balik lagi sih kalau itu kan mood tadi hati yang nggak rileks, hati yang nggak bahagia, memang ke wajah juga jadi kusam, jadi cepet tua, betul sih. Itu ngaruh juga sebetulnya. Karena banyak ini mungkin ya dok ya, banyak sel-sel di dalam tubuh kita yang sebenarnya kita juga nggak tahu gitu. Intinya tuh jadi hormon yang positif di tubuh kita jadi pada hilang. Akhirnya kan yang negatifnya doang gitu. Jadi kitanya juga harus positif terus ya dok ya. Jadi mood tuh penting ya dok ya. Mood tuh harus penting banget untuk perempuan, apalagi yang ngalamin menstruasi tadi. Biar gak jerawat, biar sehat kulitnya ya gitu dok.
Oke dok, pertanyaan kita hari ini udah selesai sih. Cuman dokter ada yang mau disampaikan dulu nggak ke warginet nih di rumah? Oke. Kalau dari saya sendiri, karena saya bekerja di HK ya, untuk treatment boleh konsultasi langsung ke HK Beauty Care di cabang manapun bisa. Dan insya Allah tenang sih, apa yang skincare yang kita miliki, kita gunakan itu insya Allah aman untuk digunakan. Jadi aman, jadi jangan takut dengan berita-berita yang viral akhir-akhir ini ya. Kita pasti memberikan yang terbaik untuk konsumen semua HK di seluruh mudah-mudahan Indonesia ya, meskipun berapa? 8 ya kira? 6 ya? Ya, itu aja sih. Itu aja. Kalau untuk di Garut sendiri tempatnya ada di mana teh? Untuk di Garut sendiri kita punya di Jalan Ahmad Yani dan di Jalan Guntur Melati. Jalan Guntur Melati. Jadi ada 2 cabang ya dok? Ada 2 ya. Yang utama yang pusat itu di Ahmad Yani. Kalau yang cabang itu ada di Jalan Guntur Melati. Kalau untuk reservasinya melalui apa dok? Biasanya takutnya warginet ada yang pengen ke sana nih habis denger podcast ini ya, jadi tertarik untuk ke HK. Kita selalu aktif di Instagram ya. Boleh langsung ke Instagram HK Beauty Care Center aja dulu lah. Nanti baru dari situ ada beberapa cabang yang bisa dihubungi kan Instagram. Jadi nanti reservasi online juga bisa ya dok? Bisa. Reservasi online. Oke gitu ya warginet, seputar tentang kulit wajah ya dok. Seru banget nih ngebahas tadi seputar kulit wajah, mulai dari jenis-jenis kulit wajah seperti apa aja ya dok. Terus mitos atau fakta ya mengenai tentang kulit wajah kita gitu. Untuk warginet juga yang berminat untuk datang ke HK, tadi ada 2 cabang ya dok ya. Bisa hubungin juga Instagramnya HK apa dok? HK Beauty Center. HK Beauty Center ya, bisa langsung di follow akunnya. Dan buat warginet yang mau nonton full episode hari ini, kalian bisa nonton di YouTube kita di Suara Garut ya. Oke, terima kasih banyak ya dok, udah ngasih ilmu nih ya ke kita semua. Kita selalu kedatangan narasumber hebat ya. Amin. Terima kasih banyak ya dok. Warna pink. Oh iya, ini by the way aku pink kayak HK ya, HK banget gitu. Jadi koket guys. Koket banget. Oke warginet, buat warginet yang mau tanya-tanya atau yang mau ngasih informasi sekitar Garut, kalian bisa langsung aja hubungi sosial media kita. Jangan lupa di follow juga, like, komen, dan subscribe, karena di Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Dadah semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wanna be an American singer, singer, Taylor Swift, composer, actress, director, and screenwriter. Heartbreak, powerful magazine cover, blonde with blue eyes, owner of a beautiful butt.